such a fool for you. You got me wrapped around your finger. Do you have to let it linger? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it linger? Hai guys, lama banget kita nggak ketemuan ya. Kita ketemu lagi di Sekolah Politik bareng gue, Debbie Wage. Gila ya, COVID ini ya. Gimana kabar lo semua? Sehat kan? Kita sekarang mau balik lagi nih guys, ngomongin politik. Gimana? Ini lagu khusus banget buat COVID. Perlu banget nggak sih dia lama-lama di sini? Enggak ya. Kita usir supaya dia cepet-cepet pergi, karena kita semuanya pengen balik go to normal life. Oke guys, kita kali ini akan lanjutin buku Meriem Budi Harjo lagi ke bab 3. Di mana bab 3 ini akan ngebahas tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Nah, apa sih pendekatan dalam ilmu politik? Apa sih pendekatan itu? Nah, itu dulu kan, supaya lo pada nggak bingung. Sama kayak kita ngadepin COVID-19 ini ya. Kan ada orang yang berpikir, ada beneran ya ini COVID ya, bahaya banget nih. Kita bisa, banyak orang akan kena, meninggal, wah pokoknya serem banget. Nah, ada orang yang berpikiran seperti itu. Pendekatan juga kayak gitu. Pendekatan itu gimana cara orang berpikir tentang fenomena tertentu. Ada juga kan kayak jaring ya, yang di Bali yang berpikir, oh ini dikonstruksi kok, maksudnya ini dibuat. Konstruksi itu dibuat-buat oleh yang berkepentingan atau untuk suatu tujuan tertentu. Jadi sebenarnya COVID ini ya ada mungkin atau nggak ada, atau ada tapi nggak berbahaya itu. Nah, ini kita kan berarti kan udah ada 3 pendekatan ya. COVID ada dan sangat berbahaya, COVID tidak ada, atau COVID ada tapi nggak bahaya-bahaya banget. Nah, inilah namanya pendekatan. Jadi cara orang berpikir tentang fenomena tertentu. Nah, kalau pendekatan dalam ilmu politik, ya fenomenanya itu fenomena politik. Politik itu apa kan lo udah tahu ya di bab 1, nggak usah kita bahas lagi. Gimana cara orang berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik, terutama para sarjana-sarjana. Kalau kita ngomongin ini kan berarti yang berpikir tuh para sarjana-sarjana politik, para ilmuwan-ilmuwan politik, pada orang-orang yang terlibat di politik dan care dengan politik itu sendiri. Oke? Jadi udah ngerti dong ya pendekatan itu apa. Meriem Budi Harjo di bab 3 ini menjelaskan tentang 6 pendekatan. 6 pendekatan yang dia bahas kali ini adalah 1 pendekatan tradisional, 2 pendekatan perilaku, 3 pendekatan neomarxis, 4 pendekatan teori ketergantungan, 5 tentang rational choice, dan yang ke-6 itu tentang institusionalisme baru. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, jangan bosan dulu, ini emang agak gimana gitu ya, karena kan tentang pendekatan cara berpikir. Ingat, pendekatan itu cara berpikir tentang suatu fenomena. Yang pertama, pendekatan legal atau tradisional. Ya, ini dia berkembang di masa Perang Dunia Kedua. Jadi dia itu belajar tentang, misalnya kita ngomong kan kalau kita punya parlemen, kita punya lembaga eksekutif. Tapi kalau kita ngomong parlemen di pendekatan ini, kita tuh ngomonginnya tentang kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, terus hubungan formal dengan badan eksekutif, struktur organisasi, pokoknya yang formal-formal. Nah, ini ditentang dengan pendekatan perilaku. Dia bilang tuh ya nggak ada gunanya dong ngebahas lembaga formal, karena pembahasan itu nggak banyak nih ngasih informasi mengenai proses politik sebenarnya. Sebaliknya lebih bermanfaat untuk mempelajari perilaku manusia, tentu manusia yang berada di sekitaran politik itu, karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Gitu. Jadi dia nggak terbatas di perilaku perorangannya aja, tapi juga kesatuan-kesatuan seperti organisasi kemasyarakatan. Bener juga ya, kayak sekarang kan ormas-ormas tuh kayak berkuasa banget, bener nggak guys? Terus kelompok elit, gerakan nasional, demo-demo tuh ya kan? Dan masyarakat yang terbentuk di luar lembaga-lembaga formal itu gitu. Gimana perilakunya? Itu protes dari para pemikir-pemikir
perilaku. Nggak beda jauh guys dengan si Gering yang protes dengan pemikiran yang satu dengan yang lain, sama aja, tapi ini di politik gitu. Nah, pendekatan ketiga itu adalah neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis itu bedanya apa sama Marxisme? Itu kan kita udah bahas ya kalau Marxisme kemarin. Bedanya adalah ya mereka ini para borjuis yang tergabung di cendekiawan borjuis, mereka itu setuju nih dengan pemikirannya Karl Marx. Yang mereka nggak setuju adalah waktu itu dieksekusi secara represif oleh Stalin. Stalin bahkan membukukan Marxisme Leninisme yang akhirnya sekarang kita kenal dengan komunisme. Jadi secara dieksekusi secara brutal gitu. Kalau mereka ini setuju dengan pemikirannya, pemikiran bahwa kita harus membela kaum marginal, ya kan, kita harus mendobrak sistem ekonomi kapitalis, tapi caranya nggak usah brutal kayak yang dilakukan oleh Stalin. Mereka nggak setuju di situ karena kan tafsir dari Marxisme sendiri kan, Marxismenya udah si Karl Marx-nya udah meninggal, jadi dia nggak bisa bilang yang mana nih yang benar gitu ya kan, karena dia juga nggak sedetail itu kan ngebahas tentang revolusi itu harus dilakukan secara brutal atau bagaimana. Nah, ini neo-Marxis ini lebih ke setuju deh pemikirannya, cuma nggak usah brutal yuk gitu. Jadi ini yang harus digarisbawahi, suatu pemikiran yang sama, tapi jika dieksekusi dengan cara yang berbeda itu akan menimbulkan dampak yang berbeda, ya kan. Misalnya nih guys, kita kepengen suatu negara yang berbeda gitu ya, maksudnya kan sekarang lagi ngetren tuh ya, kita mau bikin negara yang lebih inilah, lebih itu, diganti nih, ideologi diganti. Tapi dengan ideologi yang sama pun kalau eksekusinya itu berbeda, itu bisa beda loh hasilnya. Dan yang jelas kan ini yang ditentang neo-Marxis ini adalah tentang eksekusi yang terlalu brutal gitu ya. Misalnya kita ngomongin tentang terorisme, itu kan sebenarnya yang kita protes bukan, mungkin aja yang kita protes bukan aliran atau ajarannya, tapi yang kita protes tuh cara brutalnya yang merugikan banyak orang. Mungkin aja kalau itu dilakukan dengan lebih soft gitu ya, lebih dengan nggak brutal lah, dengan nggak melakukan represif. Represif itu tekanan secara keras terhadap orang lain yang nggak setuju dengan pemikiran ini gitu. Karena pemikiran kan kita lihat banyak banget kan, orang bisa berpikir apa aja tentang sesuatu yang sama gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi, jangan represif gitu. Ketiga, kita ngomongin tentang pendekatan teori ketergantungan. Ini pas banget untuk menggambarkan situasi hari ini. Teori ketergantungan itu kan dia cerita tentang gimana sih negara maju dan negara berkembang gitu ya, dunia ketiga ini sebenarnya saling ketergantungan. Apalagi kalau COVID ini bukan ketergantungan antara negara maju dan negara berkembang lagi, kita semua ketergantungan. Satu mati, semua mati gitu kan, karena COVID ini misalnya. Jadi kita tuh hidup dalam suatu ketergantungan yang tidak terelakkan gitu loh. Terus juga bukan soal ekonomi dan politik aja ya, sekarang berarti kita ketergantungan masalah kesehatan. Ya kan, kita sangat tergantung nih siapa yang bisa nemuin vaksin ini, kapan berakhir gitu. Nah, teori ketergantungan ini menurut gue sih ini relevan banget dengan keadaan kita hari ini gitu ya. Tapi mungkin di waktu itu kan ini berkembangnya tahun 60-an, 70-an ya kan. Terus sampai akhir 80-an. Jadi belum ada nih COVID kayak gini kan. Jadi mereka cuma ngomong tentang ketergantungan ekonomi. Gimana sih negara maju itu memanfaatkan negara berkembang, karena negara berkembang kan punya sumber daya manusia yang murah, sumber daya alam yang melimpah gitu. Jadi kayak lebih ketergantungan itu sih yang dibahas di sini gitu. Nah, terus abis itu yang selanjutnya adalah pendekatan rasional atau rational choice. Nah, ini pokoknya menganggap manusia itu semuanya itu akan berperilaku sesuai dengan keinginan dan kepentingan yang mereka inginkan gitu loh. Jadi contohnya adalah gini. Misalnya
seseorang menginginkan kekuasaan gitu ya. Nah, yang dilakukan itu apapun itu sebenarnya untuk meraih itu, mau dia mau bikin ideologi baru kek, mau dia bikin suatu program baru, itu sebenarnya cuma cara dia untuk memperoleh si kekuasaan itu, bukan untuk kebaikan bersama, bukan. Tapi dia bisa aja bilang, ini salah loh, yang kita tuh jangan pakai ideologi ini loh. Misalnya ya, ini tentang ideologi. Kita pakai ideologi baru aja yuk, karena ini lebih baik, lebih ini, lebih itu. Nah, tapi lo harus lihat dulu, apakah ini sebenarnya buat mengambil kekuasaan atau dia emang pure kayak gitu. Lo lihat aja backgroundnya, lo lihat aja rekam jejaknya gitu kan. Atau apalah, pasti lo bisa lihat lah. Jadi jangan dikit-dikit, ini lebih bagus yuk kita gini-gini. Tapi lo sadar nggak kalau aktor-aktor politik itu sebenarnya nggak ngomong apa yang sebenarnya, tapi apa sih yang mereka ingin capai dari itu. Ingat ya, kalau kita udah semua yang masuk ranah politik itu, tujuannya itu untuk mengambil kekuasaan, apapun judulnya, mau judulnya itu untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, tapi satu yang mereka tuju, mereka tuh ingin berkuasa. Jadi hati-hati guys untuk diajak apapun, ingat rational choice ini bilang ya it's only untuk kepentingan dan keinginan orang. Tentu ini ditentang dong dengan banyak mendapatkan reaksi, oh nggak gitu dong gitu, terutama misalnya kayak John Rowe, Theory of Justice. Dia bilang nilai-nilai keadilan, persamaan hak itu sifat manusia yang perlu diperhitungkan dan dikembangkan. Jadi ya enggak, bisa aja dong manusia itu benar-benar baik, benar-benar adil, benar-benar ingin membawa kebaikan. Nah, ini kan kita akan berdebat panjang lagi, tapi paling enggak lo tau lah, ada orang yang menurut pendekatan rasional choice itu untuk keinginan dan kepentingannya sendiri. Ada juga mungkin orang yang emang betul-betul ingin mengabdi, melakukan keadilan, persamaan hak dan lain-lain itu, guys. Nah, sekarang pendekatan yang terakhir yang dibahas di buku ini nih guys, yaitu pendekatan institusionalisme baru. Nah, apa sih ini? Ini gabungan guys dari beberapa pendekatan. Misalnya, kenapa namanya baru? Apa bedanya sama yang lama, yang pendekatan tradisional tadi? Bedanya adalah kalau yang tradisional tadi kan dia cuma mengupas tentang negara yang formal, statis. Nah, kalau ini beda. Kalau ini dia lebih melihat kalau negara itu adalah suatu institusi yang bisa diperbaiki ke arah atau suatu tujuan tertentu, misalnya untuk membangun suatu masyarakat yang lebih makmur. Jadi perlu rencana dan desain gimana untuk masyarakat lebih makmur itu gimana caranya gitu. Nah, jadi dia juga lebih merupakan suatu visi ya pendekatan ini. Kedua, dia juga penggabungan dari dipicu oleh pendekatan behavioral atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan sebagai hasil perilaku kelompok besar atau massa. Nah, bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya. Dengan demikian, kedudukan sentral dari institusi itu dalam membentuk kebijakan publik dinomor duakan gitu. Jadi dia tetap juga melihat tentang perilaku aktor politik itu gimana sih dalam pembentukan suatu kebijakan publik, karena dia kan penggabungan ya guys. Tapi institusionalisme baru ini atau negara ini paling banyak kita jumpai sekarang ini. Kita akan menjumpai bahwa negara itu institusi apa sih? Yaitu negara itu institusi yang punya otoritas tersendiri dalam mengatur sesuatu. Misalnya COVID-19 ini kan ya. Nah, dia tuh punya otoritas untuk kebijakannya mau gimana sih gitu. Dan itu tuh sifatnya memaksa kan kalau negara kan. Nah, jadi di sini baru kita berpikir, oh iya ya, penting juga ya institusi negara itu. Nah, makanya negara harus tegas dalam melaksanakan atau memutuskan segala sesuatu, karena memang negara itu punya otoritas yang sah, ya kan, yang sah. Jadi disinilah sebenarnya dia harus menciptakan rules of game-nya dari banyak hal untuk mengatur masyarakat menjadi lebih teratur, lebih baik, lebih makmur gitu. Jadi institusi negara ini penting sekali. Misalnya ini adalah penggabungan dari visi dari banyak
pendekatan, misalnya pendekatan rasional choice. Dia harus mengubah gimana misalnya dari manusia yang tadinya hanya rasional, memakai akal untuk kepentingan sempit tadi yang udah kita jelasin, menjadi manusia yang reasonable, yang memikirkan apa yang layak untuk kepentingan bersama. Ingat ya guys, untuk kepentingan bersama. Jadi visinya adalah memperbaiki institusi negara untuk menjadi lebih baik dan berpikir untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok, pribadi, atau golongan. Gitu sih guys. Jadi gitu dulu guys, kalau kurang lebihnya lo baca lagi buku ini. See you di bab selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.